warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Guna dan maksud yang pertama sekali memperkokoh tali silaturahmi kita. Yang kedua, saya ingin berbagi praktik baik ya kepada ibu-ibu semuanya, juga bukan bermaksud saya mengajari ibu-ibu semua. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sajikan kepada tua Nabi besar baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yaitu dari alam kebodohan sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Salam penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Zuwailia Batubara SAG. Kemudian yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang telah berkenan berhadir di ruangan ini, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, izin saya akan mempresentasikan modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak. Ini saya ulangi Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu sekalian. Kita hanya sharing, berbagi, berdiskusi, guna dan maksud. Kalau ada manfaatnya nanti kita bisa terapkan bersama-sama. Kalau ada kekurangan, baik kekurangan dari segi penulisan seperti yang ada di monitor, karena ini juga saya buat bisa dikatakan dadakan ya. Apabila nanti ada kekurangan, nanti bisa Bapak Ibu sekalian memberikan umpan baliknya. Salam bahagia Bapak Ibu semua. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang budaya positif modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak. Nah, kita melihat di layar, Bapak Ibu mendengar ataupun melihat kata-kata budaya positif. Apa yang terbayang, apa yang tergambar tentang budaya positif di benak pikiran ibu-ibu? Ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Silakan. Dari Ibu Nova juga ada berpendapat tentang budaya positif, atau yang lainnya juga boleh, Ibu Nova Bulan atau ibu yang lain. Menurut saya Pak, budaya positif itu budaya yang dominan ke budaya yang bagus-bagusnya gitu, yang baik-baik. Contohnya misalnya dalam lingkungan masyarakat kita menghormati yang lebih tua, misalnya seperti itu. Atau seperti ini kita berbaik praktik baik juga termasuk dengan budaya positif. Ya. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Nova Wulan yang telah menanggapi tentang budaya positif. Ya, ini Bapak Ibu jangan takut untuk berpendapat, kita tidak ada benar dan tidak ada salah. Maksudnya saya juga tidak menyalahkan. Ya, saya juga masih tahap belajar, jangan khawatir, jangan takut untuk berpendapat. Ya, kalau berdasarkan menurut Ibu Nova, budaya positif yaitu budaya tentang kebaikan-kebaikan ya, seperti tadi misalkan kita menghormati yang lebih tua ya Bapak Ibu. Ya, kalau saya sendiri, kalau ditanya kepada saya sebelum saya masuk slide selanjutnya, walaupun slide selanjutnya bahasanya baku, tetapi kalau bahasa yang nggak baku, identik ya bahasanya mudah dipahami ya Ibu ya. Nah, jadi kalau kita melihat budaya positif itu menurut perspektif saya, kalau budaya itu kan ibaratnya adat istiadat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Kalau kita kaitkan kepada kata yang kedua positif, ini cenderung kepada ya kayak Ibu Nova bilang tadi, identik kepada yang kebaikan ya, positif. Jadi kalau kita kaitkan ada namanya nanti tentang kemandirian juga ada di profil, tanggung jawab ya, pokoknya nilai-nilai kebajikan itu sifat positif.
sifat positif. Kemudian kita beralih ke poin selanjutnya, ke slide selanjutnya, teori motivasi. Nah, ini tadi kaitannya tentang disiplin positif, ibu semuanya. Ya, teori motivasi itu ada 3 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang dia itu motivasinya karena takut, karena nggak nyaman, makanya dia buat seperti itu. Contoh, kalau kita mengkaji dalam ruang lingkup sekolah tadi, misalkan dia datang cepat ke sekolah. Kenapa kamu datang cepat ke sekolah? Kalau nggak datang cepat, Pak, kalau nggak datang cepat, Bu, saya nggak dikasih uang jajan dengan orang tua saya. Nah, itu misalkan, itu memunculkan ketidaknyamanan bagi si murid. Nah, ataupun takut ya hukuman. Nah, itu yang poin pertama, disebabkan motivasi dari unsur ketidaknyamanan. Unsur yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini bisa contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang anak, dia datang cepat ke sekolah, bukan karena keinginan diri dia sendiri, tetapi dia datang cepat rupanya ada motivasi luar. Ada yang namanya nanti tentang kemandirian juga ada di profil, tanggung jawab, ya pokoknya nilai-nilai kebajikan itu sifat positif. Kemudian kita beralih ke poin selanjutnya, ke slide selanjutnya, teori motivasi. Nah, ini tadi kaitannya tentang disiplin positif, ibu semuanya. Ya, teori motivasi itu ada 3 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang dia itu motivasinya karena takut, karena nggak nyaman, makanya dia buat seperti itu. Contoh, kalau kita mengkaji dalam ruang lingkup sekolah tadi, misalkan dia datang cepat ke sekolah. Kenapa kamu datang cepat ke sekolah? Kalau nggak datang cepat, Pak, kalau nggak datang cepat, Bu, saya nggak dikasih uang jajan dengan orang tua saya. Nah, itu misalkan, itu memunculkan ketidaknyamanan bagi si murid. Nah, ataupun takut ya hukuman. Nah, itu yang poin pertama, disebabkan motivasi dari unsur ketidaknyamanan. Unsur yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini bisa contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang anak, dia datang cepat ke sekolah, bukan karena keinginan diri dia sendiri, tetapi dia datang cepat rupanya ada motivasi luar. Ada yang namanya nanti tentang kemandirian juga ada di profil, tanggung jawab, ya pokoknya nilai-nilai kebajikan itu sifat positif. Kemudian kita beralih ke poin selanjutnya, ke slide selanjutnya, teori motivasi. Nah, ini tadi kaitannya tentang disiplin positif, ibu semuanya. Ya, teori motivasi itu ada 3 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang dia itu motivasinya karena takut, karena nggak nyaman, makanya dia buat seperti itu. Contoh, kalau kita mengkaji dalam ruang lingkup sekolah tadi, misalkan dia datang cepat ke sekolah. Kenapa kamu datang cepat ke sekolah? Kalau nggak datang cepat, Pak, kalau nggak datang cepat, Bu, saya nggak dikasih uang jajan dengan orang tua saya. Nah, itu misalkan, itu memunculkan ketidaknyamanan bagi si murid. Nah, ataupun takut ya hukuman. Nah, itu yang poin pertama, disebabkan motivasi dari unsur ketidaknyamanan. Unsur yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini bisa contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang anak, dia datang cepat ke sekolah, bukan karena keinginan diri dia sendiri, tetapi dia datang cepat rupanya ada motivasi luar. Ada yang namanya nanti
tentang kemandirian juga ada di profil, tanggung jawab, ya pokoknya nilai-nilai kebajikan itu sifat positif, positif. Kemudian kita beralih ke poin selanjutnya, ke slide selanjutnya, teori motivasi. Nah, ini tadi kaitannya tentang disiplin positif, Ibu semuanya. Ya, teori motivasi itu ada 3 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang dia itu motivasinya karena takut, karena nggak nyaman, makanya dia buat seperti itu. Contoh, kalau kita mengkaji dalam ruang lingkup sekolah tadi, misalkan dia datang cepat ke sekolah. Kenapa kamu datang cepat ke sekolah? Kalau nggak datang cepat, Pak, kalau nggak datang cepat, Bu, saya nggak dikasih uang jajan dengan orang tua saya. Nah, itu misalkan, itu memunculkan ketidaknyamanan bagi si murid. Nah, ataupun takut ya hukuman. Nah, itu yang poin pertama, disebabkan motivasi dari unsur ketidaknyamanan. Unsur yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini bisa contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang anak, dia datang cepat ke sekolah bukan karena keinginan diri dia sendiri, tetapi dia datang cepat rupanya ada motivasi luar. Ada yang namanya nanti tentang kemandirian juga ada di profil, tanggung jawab, ya pokoknya nilai-nilai kebajikan itu sifat positif. Kemudian kita beralih ke poin selanjutnya, ke slide selanjutnya, teori motivasi. Nah, ini tadi kaitannya tentang disiplin positif, Ibu semuanya. Ya, teori motivasi itu ada 3 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang dia itu motivasinya karena takut, karena nggak nyaman, makanya dia buat seperti itu. Contoh, kalau kita mengkaji dalam ruang lingkup sekolah tadi, misalkan dia datang cepat ke sekolah. Kenapa kamu datang cepat ke sekolah? Kalau nggak datang cepat, Pak, kalau nggak datang cepat, Bu. Yang kedua poinnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di lapangan kita temukan bahwasanya walaupun nggak di sini ya Ibu, ada murid-murid misalkan dia datang ke sekolah itu datang cepat, rupa-rupanya dikarenakan dapat bonus dari orang tuanya. Kalau kamu datang cepat, mama kasih, ayah kasih 1.000 tambahan bonus jajannya. Nah, ini merupakan contoh poin kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tetapi selama kami dalam pendidikan guru penggerak, kami diharapkan memunculkan pada poin ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwasanya kita datang cepat itu memang dari kesadaran diri kita sendiri. Artinya ada nilai kedisiplinan di situ, ada nilai tanggung jawab di situ dan sebagainya. Inilah yang kami dididik dalam pendidikan guru penggerak, diharapkan kami bisa menerapkan, mengimplementasikan yang mengupayakan bahwasanya murid-murid kita itu melakukan sesuatu bukan hanya lagi daripada takut, ketidaknyamanan, hukuman ataupun imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi sini Ibu ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut saja tentang teori hukum penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Nah, ini teringat saya ketika pendidikan guru penggerak, di situ ada soal ketika ada suatu peraturan di sekolah itu menetapkan bahwasanya anak didik, murid-murid itu harus memakai pakaian, harus memakai sepatu yang berwarna hitam. Tetapi pada waktu tertentu karena kondisinya yang mendesak, si murid itu karena buru-buru, ya jadi murid itu datang ke sekolah terlambat ditambah dengan sepatu yang bukan berwarna hitam. Nah,
jadi ada situ kasusnya guru tersebut tidak mendengarkan apapun alasan daripada si murid tadi, langsung dihukum. Karena kamu tidak memakai sepatu yang berwarna hitam, kamu tidak boleh masuk. Karena sesuai dengan peraturan sekolah kita, setiap murid harus memakai sepatu berwarna hitam. Nah, guru tersebut langsung menjatuhkan hukuman tanpa melihat kondisi dan situasi murid tadi. Nah, itu bisa menciptakan identitas gagal. Ya, menghukum ini bisa menciptakan identitas gagal bagi murid kita. Sebaliknya ada namanya penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan benda atau peristiwa yang diinginkan dan ada persyaratannya. Nah, kalau tadi cerita tentang anak didik kita atau murid-murid yang datang cepat ke sekolah, itu penghargaannya berupa uang dari orang tuanya, bonus. Ya, ada juga penghargaan dari bentuk di sekolah, kadang-kadang ada dikasih bintang mungkin dengan wali kelasnya, dengan guru kelasnya. Itu juga merupakan teori penghargaan. Selanjutnya ada namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh warga kelas. Nah, keyakinan kelas ini ibu-ibu berbeda halnya dengan aturan kelas. Kalau aturan kelas itu dibuat oleh guru, tetapi kalau keyakinan kelas ini dia dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Bukan hanya guru yang membuatnya, tetapi guru juga melibatkan murid untuk membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini sifatnya ada nilai-nilai kebajikan di situ. Misalkan hadir tepat waktu pukul, misalkan jam sekian sampai sekian, misalkan. Nah, itu menandakan adanya keyakinan kelas. Nah, ini poin selanjutnya, cabang daripada budaya positif, posisi kontrol. Ya, ini ada 5. Ini menarik ibu-ibu semuanya. Pada pendidikan guru penggerak ini kami sering ada kekeliruan ya, dan ini diluluskan pada pendidikan guru penggerak. Yang pertama ada namanya penghukum. Yang kedua ada namanya membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga ada namanya teman. Yang keempat ada pemantau. Dan yang kelima ada namanya manajer. Ini dari urutannya yang saya sebut dari 1 sampai 5. Ini yang terbaik yang kelima, manajer. Tapi sebelum kita mengatakan baik dan terbaik, alangkah baiknya kita harus tahu dulu mengapa dia dibilang baik, mengapa dia dibilang terbaik. Harus ada penjelasan. Yang pertama, penghukum ini kenapa dikatakan kurang baik? Ya, ini karena dia menghardik, menunjukkan bahwasanya dia mewakili ataupun menyindir daripada yang berbuat salah tadi. Biasanya kata-kata yang keluar, kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya. Nah, itu identik kata-kata penghukum. Kalau kamu nggak buat tugas, awas ya besok. Nah, itu identik kata-kata, ciri-ciri kata-kata penghukum. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua ada pembuat orang merasa bersalah. Ya, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, itu biasa kata-katanya, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Jadi kadang-kadang ada seorang guru yang ketika menjelaskan, kadang muridnya di belakang berbicara, mengobrol, main-main. Nah, kamu main-main aja terus ya. Kamu gak kasihan dengan ibu, kamu gak kasihan dengan bapak. Nah, itu juga salah satu kata-kata ciri-ciri daripada pembuat orang merasa bersalah. Jadi anak murid itu istilahnya kita libatkan untuk merasa bersalah gara-gara kita membuat kata-kata seperti itu. Nah, yang ketiga ada namanya teman. Posisi kontrol sebagai teman. Ini membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Biasa perkataannya yaitu lakukan untuk bapak ibu. Ya, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, jadi ibu atau bapak gurunya ini seakan-akan menjadi teman si murid tadi. Kalau ada murid yang berbuat salah, dia seolah-olah jadi teman, dibantunya murid tadi untuk membereskan apa yang telah dibuatnya. Misalkan dia serakkan buku atau dia serakkan perlengkapan kita di atas meja. Jadi ibaratnya kita ibarat teman dengan si murid tadi, walaupun murid tadi buat salah gitu. Tapi jangan sampai miskomunikasi juga. Arti teman di sini bukan berarti kita bantu tanpa kita arahkan kepada si murid.
kita bantu si murid, tapi ada kata-kata identik yang menyebutkan guru itu posisinya sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Ya, guru itu biasanya menghitung atau mengukur. Biasa kata-kata yang keluar, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu guru ini sebagai pemantau hanya melihat, mengobservasi. Dan kata-katanya biasanya apa peraturannya. Jadi mengingatkan kembali si murid tadi, mengingatkan kembali apakah cocok yang dia buat dengan yang telah diperbuatnya dengan aturan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kontrol diri yang terakhir yaitu manajer. Nah, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, biasanya keluar kata-kata dari manajer ini apa yang kita yakini. Nah, udah beda konteksnya. Kalau dari peraturan, sekarang apa yang kita yakini. Sebelumnya saya telah menjelaskan beda peraturan dengan keyakinan pada konteks keyakinan kelas tadi. Nah, inilah yang berbeda. Apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah bisa memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut dapat menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, jadi manajer ini kita sebagai fasilitator saja. Ya, kemudian kita mengingatkan kembali kesalahan yang telah dibuat oleh murid tadi, bukan sampai di situ saja, tetapi kita berupaya untuk menyadarkan murid tadi apa solusinya daripada tindakan yang telah diperbuatnya. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini ada korelasinya dengan sebelumnya. Ini Bu, posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kayak tadi contohnya, misalkan ada anak murid yang datang terlambat ke sekolah. Nah, kalau kita memposisikan kita sebagai manajer, kalau kita menggunakan strategi restitusi, ada namanya di slide selanjutnya ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan strategi untuk menyadarkan kembali peserta didik atau murid tadi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Seperti di awal tadi saya katakan, pada pendidikan guru penggerak ini dia lebih ditekankan kepada bukan faktor dari luar anak-anak didik itu tersadarkan, tetapi memang dari kemauan diri dia sendiri. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan oleh guru kalau ada muridnya berbuat salah? Contoh tadi misalkan murid tadi datang terlambat. Jadi kalau dia datang terlambat, kalau kita menggunakan segitiga restitusi, ya yang pertama kita menstabilkan identitasnya. Karena dia buru-buru tadi, nah, dia kan belum tenang tuh. Nah, karena dia buru-buru, kita stabilkan dulu. Kenapa nak? Kita ikut tenangkan dia dulu. Udah makan, kenapa? Pokoknya kita bawa dia itu suasana tenang. Kalau dia udah tenang, baru kita lanjut kepada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan validasi tindakan yang salah. Nah, udah tenang ibu posisinya. Nah, kamu kenapa terlambat? Pelan-pelan Pak, karena ini Pak. Nah, kalau udah kita kasih alasan tadi, nah kalau terlambat itu sebagai manusia juga pasti melakukan kesalahan, dan kesalahan yang kamu lakukan ini juga bukan kesalahan yang berat dan bukan kesalahan yang kamu sengaja. Ya, udah tenang dia. Baru kita kasih tahu. Nah, apakah kamu tahu dengan kamu datang terlambat ke sekolah itu telah melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita? Bahasanya bukan peraturan lagi, keyakinan. Karena tadi keyakinan dengan peraturan bedanya. Kalau peraturan dia dibuat tidak melibatkan murid. Nah, kalau keyakinan ini dilibatkan semuanya. Nah, baru kita ingatkan validasi tindakan yang salah. Nah, apakah kamu tahu kalau kamu terlambat ini melanggar keyakinan kelas atau melanggar keyakinan sekolah? Nah, kalau dia udah mengakuinya, baru kita masuk ke tahapan selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu sudah tahu kamu terlambat
kamu telah melanggar keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita, apa sih kira-kira yang kamu buat untuk selanjutnya? Nah, kita sarankan lagi. Yang jawab itu bukan kita. Iya, jawaban kita hanya pemantik. Nah, soal-soal pemantik saja kita berikan. Jadi dia seolah-olah memang dari berasal dari diri dia sendiri. Nah, jadi baru dia tahu, Pak, besok-besok saya lebih cepat bangun lagi Pak, karena mungkin kita nggak tahu di kondisi tertentu kadang-kadang ada macet ataupun orang tua saya nggak bisa antar saya jam segitu. Jadi yang penting saya standby Pak untuk datang lebih cepat lagi. Ya kan itu dididik seperti itu. Nah itu merupakan tanda-tanda sudah masuk kepada menanyakan keyakinan. Nah, jadi restitusi ini merupakan strategi untuk menghadapi masalah murid. Ya, salah satu contohnya tadi murid yang bermasalah pada saat dia datang ke sekolah terlambat. Tapi di situ saja, ibu-ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, saya persilakan. Misalnya nih Pak, kalau untuk satu kali terlambat oke lah. Kalau ini keterusan hampir setiap harinya, datangnya jam 8. Udah kita tanya kenapa. Hari pertama telat bangun, hari kedua telat bangun, kami sarapan katanya. Nah, itu gimana solusinya Pak? Ya, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaan. Jadi ada kasus, misalkan ada anak murid, walaupun kita anggap bukan anak murid kita, anak murid kita insya Allah baik Pak, baik-baik, santun-santun, menaati keyakinan kelas, ya kan? Misalkan ada anak murid di luar sekolah kita, orangnya itu aja yang terlambat, ya, bukan sekali dua kali, bahkan berkali-kali, bahkan sampai kadang-kadang tanda kutip kita bahasakan bosan gurunya, yang terus itu aja, nggak ada orang lain. Nah, ini bagaimana Pak solusinya untuk orang ini? Nah, kita juga jangan lupakan, nah, kalau kami di situ dalam pendidikan guru penggerak, kami juga ada belajar tentang berkolaborasi. Nah, itu sudah sampai tahapnya, kalau orangnya itu aja, ya kan? Kemudian kita udah menjalankan segitiga restitusi, tapi tidak berjalan dengan baik seperti kita harapkan. Nah, ini kita harus melibatkan orang lain. Harus kita berkolaborasi kalau bahasanya. Kalau bahasa pendidikan guru penggerak berkolaborasi, tapi maksud dan tujuan sama aja, kerjasama, ya kan? Nah, ini kita bisa kerjasama, kita panggil orang tuanya, nah, kita libatkan juga kepala sekolah. Bagaimana nih solusinya, sama-sama kita bantu anak kita supaya kedepannya nggak datang ke sekolah, nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Jadi intisarinya kalau anaknya itu aja, ya kita harus berkolaborasi. Itu dari saya seperti itu. Mungkin dari ibu lain bisa ditambahkan ataupun menanggapi atau ditanyakan lagi kepada ibu email dulu bagaimana, ada tanggapan lain. Kita udah manggil nih orang tua, tapi orang tua nggak hadir karena ada apa lagi tuh dulu, kok datang. Nah, jadi dia akhirnya ngantarin anaknya hanya di depan pagar terus pergi, nggak pernah mengantarkan anaknya itu sampai ke depan kelas karena udah jelas terlambatnya itu bukan hitungan 1 menit 2 menit, setengah jam. Nah, itu gimana? Saya juga berarti mudah-mudahan itu bukan anak kita, karena anak-anak kita saya tetap berprinsip ataupun berhusnuzon, semoga husnuzon saya ini jadi kenyataan, ya kan? Semoga ini anak yang luar, bukan sekolah kita. Jadi kalau ibaratkan, kalau kita udah berkolaborasi dengan orang tuanya, udah kita ajak orang tuanya untuk datang ke sekolah, untuk kita diskusikan masalah anaknya tadi terlambat ke sekolah, tapi orang tuanya sendiri pun nggak datang. Nah, ini harus kita, yang pertama guru sabar, yang pertama. Yang kedua, kita juga harus selalu berupaya, walaupun itu kita tanda kutip kita pandang itu gagal. Tanda kutip gagal, kenapa gagal tanda kutipnya? Karena berkali-kali dia buat. Setelahnya bahkan bukan menit, bukan 5 menit, bukan 10 menit, bahkan 30 menit ya, gitu ya. Nah, itu harus kita kolaborasi dengan orang tua. Bagaimana, apakah kita jumpai orang tuanya di luar, kita undang, bukan orang tuanya yang kita panggil, kita yang jemput orang tuanya. Nah, itu dilakukan
salah satu teman saya, tapi kasus yang berbeda. Nah, kasus yang berbeda ketika anaknya bahkan nggak pernah sekolah, ini sekolah lain juga ini, bukan sekolah sini. Sekolah sini baik, Pak, baik. Ya. Di sekolah lain itu ada kasus anak itu nggak pernah datang ke sekolah, udah dipanggil nggak pernah datang orang tuanya. Jadi waktu solusi berkolaborasi dengan kepala sekolah, karena telah memanggil orang tuanya nggak datang juga ke sekolah, jadi berkolaborasilah dengan kepala sekolah, ambil inisiatif untuk mendatangi wali muridnya, orang tuanya ke rumah. Jadi rupa-rupanya pada saat itu, waktu kami jumpai wali muridnya dan anaknya, rupanya anaknya juga ikut bantu orang tuanya cari nafkah. Cari nafkah karena kebetulan tempat saya ngajar sekolah dulu yang saya tidak bisa sebutkan sekolahnya itu dekat pesisir. Jadi dia ketambah orang tua yang perempuan nyuci tempat orang lain. Jadi kesibukannya udah cenderung kepada cari nafkah. Padahal dia lebih cenderung kepada belajar, masa belajar. Tetapi karena kondisi seperti itu, ya kita jemput bola. Anak didik tadi kita jemput, kita bawa ke sekolah. Kalau nggak ada uang jajan, kami ada sumsum. Ya, ada sumsum dengan guru-gurunya untuk memberikan sedikit, jajan untuk anak tadi. Itu merupakan salah satu contoh upaya yang dilakukan guru. Juga bukan di sini, mudah-mudahan di sini kalau yang bagus-bagus. Kalau yang nggak bagus, mudah-mudahan bukan sekolah ini, di sekolah lah, di sekolah lain. Jadi itu lebih kurang, Bu. Jadi itu bukannya termasuk dalam eksploitasi anak. Karena kan tujuannya itu kan pendidikan 9 tahun. Tetapi di sini orang tuanya membiarkan anak ataupun nggak tahu lah apakah dia disuruh atau gimana dengan tanda kutip itu kan bekerja membantu orang tuanya. Bukannya itu eksploitasi anak? Nah itu makanya tadi waktu kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, kita jumpai langsung ke rumah karena kondisi anak tadi bukan yang di sini, ini kan sudah berbeda, tapi maksudnya yang saya lakukan ini serupa, artinya bermasalah, jadi serupa di sini. Jadi waktu saat itu anak didik tadi karena kondisinya untuk misalkan untuk keseharian yang kurang, mohon maaf ya, untuk keseharian kurang, ya walaupun kita nggak tahu disuruh atau tidak disuruh, kita mencoba memahami, tapi kita juga berupaya untuk anak didik tadi menempuh masa belajarnya, jangan sampai putus masa belajarnya. Kita lihat kalau dari pergaulan lingkungan di sekitar tadi anak murid tadi itu bukan satu orang yang putus sekolah. Makanya kami ambil inisiatif untuk menjemput anak itu pagi datang ke sekolah. Walaupun itu terasa berat, tapi itulah upaya seorang guru tadi, berkolaborasi juga dengan kepala sekolah. Tapi sampai saat ini sekarang udah seperti biasa, anaknya udah datang ke sekolah tanpa dijemput. Mungkin seperti ini, Ibu. Pada saat itu ya saya pribadi menilai kadang-kadang kan manusia ini kan punya hati, mungkin hatinya tersentuh pada saat itu. Pada saat itu kita jemput anaknya, berapa pertemuan, rupanya datang ayahnya mungkin. Pertemuan beberapa. Disitulah tersentuh hati orang tuanya. Disitulah mulai dibujuk mungkin dari orang tuanya, ada partisipasinya mungkin. Disitulah anak murid tadi, anak didik tadi datang ke sekolah tanpa dijemput ini. Tapi itu dilakukan bukan sekali dari ibu bapak guru tadi. Udah berkali-kali dijemput ke sekolahnya. Dia berkali-kali, bukan sekali. Karena upaya kita lakukan kadang-kadang tidak cukup hanya satu kali. Dan kadang-kadang juga beda orang, beda konteks kita hadapi anak-anak. Solusinya beda-beda. Itu gambaran bahwasanya yang pertama saya ambil pelajaran, yang pertama sabar, yang kedua jangan putus asa, yang ketiga semangat, yang keempat kontinu, berkelanjutan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang ditambahkan, Ibu? Ini juga berhubung jam telah menunjukkan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kalau nggak ada lagi, kita sudahi sampai di sini saja. Sebelum saya sudahi sampai di sini, seperti biasa kami dalam pendidikan guru penggerak ada namanya refleksi. Refleksi itu ibaratnya kalau bahasa mudanya yang saya pahami menceritakan kembali apa yang telah
dipelajari begitu. Istilahnya seperti itulah. Nah, ada ibu-ibu yang ingin berefleksi, saya persilakan. Ada ya Bu? Informasi yang enggak. Terima kasih pada Pak Denny yang sudah memberikan waktu pada saya untuk merefleksikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Denny. Yang pertama yaitu tentang budaya positif. Bahwasanya banyak sekali budaya-budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah kita agar dia betul-betul membudaya dan mengakar sehingga kita semua bisa melestarikan kebiasaan-kebiasaan baik atau budaya-budaya positif tadi. Yang kedua, dalam penanaman budaya positif ke anak murid, itu sebisa mungkin guru menjadi fasilitator, bukan sebagai penghukum. Itu yang saya garis bawahi tadi, guru adalah fasilitator. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah tentang restitusi, segitiga restitusi. Jadi yang bisa saya pahami tadi bahwasanya dalam menanamkan budaya-budaya positif kita harus bisa bersikap lebih sabar dan berkolaborasi dengan orang tua serta berbagai macam elemen masyarakat sehingga budaya positif bisa kita terapkan di sekolah kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dengan kurang minta maaf. Bila bisa berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah. Kalau udah ada refleksi, kalau di pendidikan bergerak udah sah, bisa kita tutup. Ya, lebih kurang kayak gitu Ibu ya. Kalau udah ada refleksi, udah bisa kita tutup. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, saya ulangi, saya tidak bermaksud untuk menggurui ibu semuanya. Kita cuma saling berbagi, saling berdiskusi. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nova Ulandari, berasal dari SD Negeri 2 Paya Bujuk Tunong. Tadi kami sudah mendengarkan penjelasan atau paparan yang disampaikan oleh rekan kami, Bapak Denny Trinanda, mengenai budaya positif pada modul 1.4. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh beliau itu sudah kami jalankan di sekolah kami. Contohnya yang pertama kali itu dimulai dengan pembiasaan salam. Jadi kami para guru secara bergantian sesuai dengan jadwal piket yang telah kami buat, kami menunggu para siswa di depan gerbang untuk bersalaman, membiasakan para siswa itu begitu tiba di pekarangan sekolah, begitu memasuki gerbang sekolah, langsung bertemu dengan guru dan bersalaman. Juga kami mengingatkan para siswa untuk saling menegur atau saling sapa terhadap teman-teman. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya kami juga membuat kegiatan pembacaan Yasin setiap hari Jumat, dimulai dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 yang dipimpin oleh 2 orang guru agama secara bergantian. Nah, di situ juga kami membiasakan budaya positif bagi siswa-siswa yang bacaan Al-Qur'annya itu lebih baik, makhrajnya lebih tepat, itu Umi percayakan untuk memimpin di depan. Nah, jadi dengan itu mereka timbul rasa percaya dirinya, oh bahwasanya ibu guru atau bapak guru mempercayakan saya, sehingga itu dapat memotivasi mereka untuk lebih semangat dan lebih giat lagi mempelajari Al-Quran.
Selanjutnya juga kami mengadakan kegiatan gotong royong. Itu biasanya kami laksanakan setiap hari Sabtu. Dalam sebulan itu kami melaksanakan 2 kali, antara minggu pertama dan minggu keempat biasanya. Nah, di situ atau pembiasaan yang kami lakukan ingin menumbuhkan kesadaran kepada siswa bahwa pentingnya itu rasa persatuan dan gotong royong. Sehingga apa yang kita lakukan secara bergotong royong itu bisa menghemat waktu dan mudah untuk dilakukan. Nah, dari situ juga siswa bisa saling membantu teman-temannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Juga kami membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, jadi tidak lagi kita mengatakan itu peraturan, tetapi kami dengan bahasa kesepakatan kelas yang kami buat itu bersama-sama antara guru dan siswa, sehingga insya Allah dengan kesepakatan kelas tersebut para siswa tidak merasa dipaksa. Mereka menjalankan keyakinan kelas tersebut dengan rasa tanggung jawab, karena kesepakatan kelas yang kami buat itu mereka sendiri yang membuatnya, sehingga tidak ada paksaan untuk harus melakukan apa yang sudah kita sepakati bersama. Di situ juga kami membiasakan para siswa agar terlatih dengan apa yang mereka lakukan itu, sehingga menimbulkan disiplin positif bagi mereka. Nah, juga kami mengadakan kegiatan sarapan sehat juga yang dilakukan pada hari Sabtu. Itu kalau tidak pada minggu kedua, kami lakukan biasanya di minggu ketiga. Di situ kami membiasakan siswa untuk mengonsumsi makanan yang sehat yang mereka bawa sendiri dari rumah, tidak perlu yang mahal, tetapi yang mencukupi nutrisi mereka sehari-hari, seperti ada sayuran, ada proteinnya, dan dengan nasi. Nah, dari situ juga kami anjurkan tidak perlu makanan yang mahal untuk dapat memenuhi nutrisi kita sehari-hari. Boleh sayuran yang dapat kita jumpai dengan mudah. Contohnya sayuran kangkung, bayam, kacang panjang, dan sebagainya. Juga dilengkapi dengan lauk pauk seperti telur, tempe, dan ikan. Nah, dari situ kami membiasakan bahwa pola hidup yang sederhana, tidak perlu harus yang mahal atau kita harus berlebihan. Nah, jadi dengan paparan dari Pak Denny tadi itu sudah sangat menguatkan kami bahwasanya kita harus melakukan atau membiasakan budaya positif tidak hanya kepada siswa, juga kami dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Denny yang sudah sangat lugas dalam menyampaikan ataupun menjelaskan tentang budaya positif kepada kami dan dapat menambah wawasan kami. Kami doakan semoga Pak Denny lulus dengan hasil yang terbaik dan memuaskan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Putri MM, salah satu guru di SDN 2 Payabuduk Tunong, merasa sangat senang mendengar dan berdiskusi bersama Pak Denny, apalagi mengenai budaya positif. Budaya positif yang dijelaskan oleh Pak Denny di antaranya tentang disiplin positif sebagai kontrol diri dari diri sendiri, bukan dari faktor luar.
seperti mengharap penghargaan atau takut akan hukuman. Kemudian, posisi kontrol guru sebagai penghukum bukanlah hal yang bijak, dapat mencederai psikologis murid. Tetapi, alangkah baiknya jika guru sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah, guru dapat menempuh segitiga restitusi untuk menyadarkan murid dan memperbaiki kesalahan yang diperbuat dari dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Rija, salah satu guru dari SD Negeri 2 Payabuduk Tunong. Saya senang dan bangga kepada Pak Denny yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Terlihat Pak Denny menambah pengetahuannya khususnya pada ilmu pengetahuan budaya positif modul 1.4 yang telah dipaparkan oleh Pak Denny atau yang telah dibagikan Pak Denny kepada kami semua tentang keilmuan modul 1.4 tentang budaya positif tersebut. Budaya positif merupakan sebuah kebiasaan kebaikan yang dilakukan di sekolah kami juga sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh Pak Denny. Contohnya seperti budaya salam yang setiap harinya para guru lakukan, yaitu menunggu murid di gerbang sekolah ataupun murid saling bersalaman kepada gurunya sebelum memasuki perkarangan sekolah ataupun lingkungan sekolah. Selain itu, budaya positif lainnya yang dijelaskan oleh Pak Denny adalah tentang teori motivasi terkait dengan unsur daripada ancaman, takut, ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, mengharap imbalan atau mengharap pujian. Dan yang ketiga, menciptakan disiplin dari individu itu tersendiri. Nah, sesuai dengan perkataan Pak Denny, dari pendidikan guru penggerak mengharapkan teori motivasi ini muncul daripada diri sendiri masing-masing murid. Kita hanya sebagai fasilitator, sebagai jembatan untuk menyadarkan kembali nilai-nilai kebajikan yang telah diajarkan oleh Pak Denny atau yang telah dipaparkan oleh Pak Denny seperti disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Oke, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Denny yang telah mempresentasikan atau berbagi praktik baiknya. Semoga apa yang Pak Denny berikan bermanfaat bagi pribadi saya dan kawan-kawan lainnya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.